Ade Irma yang saat itu sudah dalam kondisi yang tertembak. Dia itu lagi digendong sama ibunya. Hebatnya, sang bocah kecil itu sama sekali tidak menangis. Papa, Ade salah apa? Kenapa Ade ditembak? DIMJ kembali, di mana gue akan membahas mengenai sejarah, tragedi, dan juga The Untold Story. 30 September 65 adalah salah satu peristiwa kelam yang pernah terjadi dalam perjalanan bangsa Indonesia. Begitu juga kejadian setelah G30 SPKI. Banyak dari mereka-mereka yang menjadi korban. Bahkan ada juga mereka-mereka itu yang sebetulnya tidak ada hubungannya. Salah satunya adalah anak dari Jenderal Besar Nasution, yaitu Ade Irma Suryani. 30 September 1965 adalah malam bersejarah bagi bangsa Indonesia. Terus ibu saya bilang sama bapak saya, yang dicari kamu, ayo saya selamatkan kamu gitu. Jadi mamah tuh sambil menggendong adik yang sudah berdarah, membawa ayah ke situ. Sebenarnya udah banyak nih guys yang bahas tentang G30 SPKI, youtuber-youtuber lain juga udah banyak yang bahas. Tapi kalau kalian pengen lihat versi RJ5-nya, boleh banget. Cerita kali ini gue ambil dari referensi atau sumber-sumber yang ada. So, langsung aja kita mulai. Berikut adalah videonya. Apakah PKI bisa bangkit? Sebuah obrolan yang gue denger pas lagi di warung kopi. Pertanyaan yang menarik. Dulu nih guys, di tahun 59 sampai 65, Nasakom, kepanjangan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme, mewarnai itu sejarah pemerintahan Indonesia di masa demokrasi terpimpin. Dalam pemilu 1955, PKI itu memperoleh suara yang cukup besar, hampir 16% dari keseluruhan, yang menyebabkan partai ini tuh berada di posisi 4 teratas. Partai besar lainnya yang ada pada masa itu adalah Partai Nasional Indonesia, PNI, Masyumi, dan juga NU. Sayangnya saat itu banyak banget nih terjadi gejolak politik yang ada. Awal periode 1960-an terjadi kayak masa-masa kemunduran ekonomi gitu. Sebagai negara yang baru berdiri, tentunya sangat sulit ya untuk memperbaiki kondisi ekonomi di tengah situasi gejolak politik yang tidak stabil. Bahkan saat itu sempat terjadi inflasi sampai ratusan persen. Harga-harga kebutuhan hidup terus merayap naik. Harga barang-barang meningkat tajam dalam hitungan hari dan juga bulan. Yang sangat menyulitkan adalah harga pangan, terutama beras yang terus menaik. Saat itu antrian panjang terjadi di banyak tempat di ibu kota. Mereka rela tuh berdesak-desakan hampir setiap hari untuk mendapatkan beras dan sejumlah bahan pokok lainnya, seperti gula dan minyak tanah. Mungkin generasi sekarang banyak yang tidak mengenal bulgur. Pertengahan 1960-an, bulgur pernah menjadi bahan makanan pengganti beras. Konon, makanan yang di AS ini menjadi konsumsi kuda. Ketika didistribusikan di Jakarta, banyak yang nggak tahu cara memasaknya. Dikiranya mungkin seperti beras, jadi langsung dimasak. Dampaknya tentu, banyak yang perutnya kembung dan jadi sakit-sakitan. Siapa yang pernah makan bulgur? Selain itu, di tahun-tahun tersebut, hubungan antara PKI dan Angkatan Darat juga makin memanas.
Hal ini punya sejarah panjang, mulai dari tahun 48 hingga konflik kembali memanas jelang tahun 65. Satu-satunya yang menghalangi pecahnya konflik di antara mereka adalah Presiden Soekarno. Seperti ini contohnya, rencana PKI ingin membentuk Angkatan Kelima, juga digagalkan oleh Angkatan Darat. Saat itu PKI meminta buruh tani dipersenjatai untuk kepentingan bela negara. Tapi, belajar dari tahun 45, TNI Angkatan Darat menolak karena punya pengalaman sulitnya mengatur laskar-laskar bersenjata. Lalu beredar juga nih kabar akan adanya Dewan Jenderal, di mana para jenderal ini disebut-sebut akan mengkudeta Presiden Soekarno. Informasi yang ada pada saat itu sungguh simpang siur hingga peristiwa kelam itu terjadi di malam 30 September 65. Ade Irma Suryani Nasution lahir pada tanggal 6 Februari 1960 dan meninggal saat umur 5 tahun pada tanggal 6 Oktober 1965. Ia adalah anak bungsu dari dua bersaudara, Jenderal Besar Nasution. Sebelum malam kejadian G30S, sebenarnya istri dari Jenderal Nasution ini udah punya firasat atau semacam dugaan gitulah. Jikalau ada kemungkinan nih Jenderal Nasution itu diincar untuk dibunuh atau diculik. Entah dari mana tuh datangnya dugaan itu. Tapi Pak Nasution pun menanggapinya dengan banyak berdoa saja dan berzikir. 30 September malam tiba. Di rumah, Jenderal Nasution tidur satu kamar dengan istrinya dan juga Ade Irma. Sementara anak pertama dari Jenderal Nasution tidur di kamar terpisah yang letaknya berseberangan. Uniknya saat itu, Pak Nasution dan istrinya terbangun karena gigitan nyamuk yang bertepatan dengan suara berisik di luar yang berasal dari pasukan Cakrawirawa. Istri Nasution pun mengintip dari luar dan melihat kalau ada pasukan yang masuk ke dalam rumah. Langsung di situ istrinya mengingatkan sang jenderal, kalau awas loh, ini jangan-jangan yang ingin membunuhnya. Pak Nasution sempat ingin menghadapinya, tapi nyaris aja tuh ia tertembak dari para pasukan Cakrawirawa. Tembakan kembali menembus pintu kamar dan nyaris saja mengenai istri dari Nasution, yaitu Ibu Johanna. Dari wawancara yang gue tonton, itu tuh tipis banget katanya guys, untuk masih meleset. Tembak, terus ayah menjatuhkan diri, pelurunya lewat sininya mama. Alhamdulillah itu. Nah wajar dong orang-orang yang ada di rumah itu jadi pada kaget ya. Ketika mereka terbangun, mereka itu jadi panik dan kalut. Saat itu Ade Irma Suryani yang terbangun langsung digendong oleh istri Jenderal Nasution. Lalu Ade Irma itu dipindahkan ke tangan adik iparnya karena sang istri berusaha melindungi Jenderal Nasution. Sayangnya, adik dari Pak Nasution, Mardia, salah membuka pintu kamar hingga mengakibatkan Ade Irma Suryani tertembak. Sebanyak 3 peluru bersarang di punggung Ade Irma Suryani akibat dari senjata milik pasukan Cakrawirawa. Ade Irma masih dalam keadaan sadar. Nah, dia itu kayak lagi dipeluk ibunya dan hebatnya, dia tidak menangis. Ibu Johanna lalu langsung menyuruh Jenderal Nasution buat segera kabur aja lewat dinding belakang di rumah karena sang istri itu tahu yang dia incar oleh pasukan tersebut adalah Jenderal Nasution. Johanna saat itu jadi dia menggendong anaknya tuh guys, Ade Irma Suryani yang lagi bersimbah darah dan memastikan kalau suaminya Jenderal Nasution itu sudah kabur lewat dinding belakang rumah. Lalu setelahnya nih dalam keadaan tegang, Johanna yang lagi menggendong Ade Irma Suryani itu bilang sama pasukan Cakrawirawa kalau Nasution itu lagi nggak ada di rumah dan dia bilang kalau kalian itu datang ke sini hanya untuk melukai anaknya saja. Saat itu pasukan sempat bertanya, "Mana Nasution?" Lalu Johanna pun mengatakan, "Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya." Lalu para pasukan itu menjauh ke depan pagar dan gak lama salah satu ajudan Jenderal Nasution, Pierre Tendean, keluar dari ruangan yang ada di belakang. Pierre Tendean lalu menyambangi pasukan Cakrawirawa dan sesekali terdengar pasukan tersebut berteriak, "Nasution! Nasution! Keluar kamu Nasution! Di mana kamu Nasution?" Setelah suara-suara itu lalu mereka pergi bersama juga dengan Pierre Tendean.
Ade Irma yang saat itu sudah dalam kondisi yang tertembak. Dia itu lagi digendong sama ibunya. Hebatnya, sang bocah kecil itu sama sekali tidak menangis. Setelah pasukan itu pergi meninggalkan rumah dari Jenderal Nasution, lalu keluarga itu berusaha segera menyelamatkan nih Ade Irma Suryani dengan cara membawanya ke rumah sakit RSPAD untuk segera mendapatkan pertolongan. Di tengah kondisinya yang kritis, Ade Irma itu sempat ngelihat kakaknya lagi menangis gitu ngelihat Ade Irma. Di situ dia sempat mengatakan, Kakak jangan menangis. bahkan Ade Irma ini juga sempat bertanya, Papa, ada salah apa? Kenapa ada ditembak? sebuah pertanyaan yang tentunya akan mengiris hati untuk menjawabnya. Hari-hari berlalu hingga takdir berkata lain. Ade Irma Suryani, bocah kecil yang kuat itu, akhirnya harus meninggal dunia setelah 5 hari dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Pada 6 Oktober 1965, Ade Irma berpulang. Dia akhirnya dimakamkan di Jakarta. Ade Irma sendiri semasa hidupnya tuh sangat mengidolakan ayahnya. Jadi dia tuh kayak pernah niru-niru gaya dari bapaknya gitu guys. Pakai seragam dan topi jenderal seperti ayahnya. Untuk mengenang Ade Irma, pemerintah itu kayak membangun monumen ya di area makam Ade Irma Suryani yang ada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di badan monumen terdapat foto-foto Ade Irma saat masih hidup hingga foto-foto saat proses pemakamannya. Dan di depan nisan Ade Irma Suryani terukir kata-kata dari Jenderal Nasution yang sangat mengiris hati. Anak saya yang tercinta, engkau telah mendahului gugur sebagai perisai ayahmu. Setelah kejadian 30 September tersebut, akhirnya jenazah 7 jenderal yang sebelumnya diculik dapat ditemukan semuanya pada tanggal 4 Oktober 1965. Lokasi jenazah ditemukan oleh Satuan RPKAD di kawasan Hutan Karet Lubang Buaya. 7 jenazah itu ditemukan di sumur tua dengan kedalaman 15 meter. Sebuah pidato yang menjadi sangat legendaris nantinya dibacakan oleh Jenderal Nasution ketika melepas ke-7 jenazah pahlawan revolusi tepat pada tanggal 5 Oktober 1965. Dengan suara bergetar, ia menyatakan TNI tidak akan mundur menghadapi fitnah dan akan meneruskan perjuangan para jenderal yang telah mendahului wafat. Hari ini, hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Setelah kejadian G30 SPKI, terjadi kebingungan situasi di Indonesia dan situasi juga semakin memanas pada saat itu. Demonstrasi terjadi di mana-mana mengingat kondisi ekonomi masih belum membaik juga. Dan inilah masa-masa berakhirnya Orde Lama yang akan berganti menjadi Orde Baru. Salah satunya ditandai dengan pembubaran PKI. Soekarno pun diturunkan jabatannya dari presiden dan digantikan oleh Soeharto. Inilah awal era Orde Baru yang nantinya akan memimpin Indonesia selama 32 tahun.
Itu dia guys, sebuah kisah kelam yang pernah dialami oleh bangsa ini. Benar kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena dengan mengetahui hal ini, harapannya nih agar kita tuh jadi pelajaran ya. Jadi kita tahu dan jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali di masa yang akan datang. Kalau menurut kalian gue ada salah-salah atau kalian pengen nambahin, bisa banget guys, komen aja di bawah. Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Terima kasih, jangan lupa mampir juga ke Instagram gue, Don Fajar Aditya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.